Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rina Afriza, guru IPS di SMP Negeri 2 Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Hai anak-anak semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring dari rumah. Hari ini kita ketemu kembali dengan materi pelajaran IPS kelas 9 dengan topik Dinamika Penduduk Benua-benua di Dunia. Masih bagian dari kompetensi dasar kita, interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita awali dulu dengan mengucapkan basmalah. Dan jangan lupa untuk menyediakan semua alat tulisnya supaya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kita secara daring ini dengan cermat. Baik anak-anak semuanya, selamat menyaksikan video pembelajaran dari Ibu tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Baiklah anak-anak semuanya, hari ini topik kita adalah tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Masih bagian dari kompetensi dasar 31 tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah anak-anak Ibu mampu yang pertama menjelaskan konsep tentang dinamika penduduk. Yang kedua, diharapkan anak-anak Ibu mampu mengidentifikasi dinamika penduduk dari sisi kepadatan dan kualitas penduduk yang ada di negara Asia, negara-negara yang ada di Amerika, di benua Eropa, Afrika, dan di benua Australia. Yang ketiga, anak-anak Ibu mampu mengidentifikasi dinamika penduduk berdasarkan komposisi ras, usia, agama, dan budaya yang ada di negara-negara di benua Asia, di benua Amerika, Eropa, Afrika, dan Australia. Anak-anak Ibu semuanya, penduduk di dunia senantiasa berubah baik dari sisi jumlah, distribusi, dan komposisinya. Perubahan tersebut dapat terjadi karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, maupun karena adanya perpindahan penduduk atau migrasi. Karena itulah penduduk mengalami dinamika atau yang disebut dengan dinamika penduduk. Kemudian, tahukah anak-anak Ibu semuanya, di dunia ini jumlah populasi penduduk terbesar ternyata ada di benua Asia. Dan negara yang mendapatkan peringkat pertama dengan jumlah populasi penduduk terbesarnya adalah Cina, kemudian diikuti oleh negara India, kemudian diikuti oleh negara Amerika Serikat untuk kawasan bagian benua Amerika, dan Indonesia di urutan keempat masih di wilayah benua Asia. Berdasarkan data World Population Dataset WPDS tahun 2005, ternyata benua Asia memiliki jumlah populasi penduduk lebih dari 3 miliar jiwa. Jumlah tersebut bertambah menjadi 4.397.000.000 pada tahun 2015. Dan ini artinya bahwa terjadi pertambahan penduduk sekitar 476 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Maka tidak heran anak-anak Ibu semuanya kalau benua Asia merupakan benua yang paling terpadat jumlah penduduknya dibandingkan dengan benua-benua lain yang ada di muka bumi ini. Laju pertumbuhan penduduk Asia mencapai 1,5% per tahun. Namun persebaran dan pertumbuhan penduduknya tidak merata di setiap kawasan. Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia, seperti Cina, India, dan Indonesia. Wilayah dengan jumlah dan kepadatan penduduk tertinggi terlihat di Asia Timur, di Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Sementara di pedalaman Asia itu lebih relatif jarang penduduknya. Dan dilihat dari komposisi usia,
5% penduduk di benua Asia itu berada di bawah usia 15 tahun dan sebesar 8% berusia 65 ke atas. Dan yang berusia antara 15 sampai 65 tahun itu sebesar 67%. Artinya apa? Ini artinya sebagian besar penduduk di benua Asia itu tergolong dalam usia produktif. Ini berdasarkan data dari WPDS tahun 2015. Ternyata tidak hanya persebaran penduduknya saja yang tidak merata di benua Asia. Berdasarkan indikator HDI atau Human Development Index, ternyata kualitas penduduk di benua Asia juga bervariasi. Sejumlah negara di Asia yang memiliki kualitas penduduk yang tinggi, yang dilihat dari tingkat kesehatannya yang tinggi, harapan hidupnya yang tinggi, serta pendidikan dan pendapatan yang sangat tinggi di masyarakatnya, itu bisa dijumpai di negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, Cina, dan Saudi Arabia. Sementara itu, negara kita, negara Indonesia, itu termasuk ke dalam kategori sedang. Dan untuk kategori rendahnya, kualitas penduduk di benua Asia itu bisa kita lihat pada negara Nepal. Selain dari segi kualitas penduduk, kita juga melihat komposisi dinamika penduduk berdasarkan ras. Dilihat dari komposisi berdasarkan ras, ternyata penduduk di benua Asia juga bervariasi. Di kawasan Asia Utara dan Asia Tengah itu merupakan mayoritas dari ras Kaukasoid atau ras Europoid. Kemudian, di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara itu sebagian besar adalah ras Mongoloid. Asia Selatan bagian tengah itu didominasi oleh ras Kaukasoid, sementara Asia Selatan bagian selatan itu didominasi oleh ras Negroid, seperti suku bangsa Dravida dan India Selatan dan Sri Lanka. Sementara di Asia Barat itu khususnya negara-negara di Semenanjung Arab, Yaman, Oman didominasi juga oleh ras Negroid. Dan di kawasan Asia kecil seperti Asia Barat, yang bagian utara juga didominasi oleh ras Kaukasoid, Europoid, dan Negroid. Sementara dari sisi komposisi agama, kita bisa melihat bahwa penduduk di benua Asia itu memiliki agama yang bervariasi, mulai dari Hindu, Sikh, Konfusianisme, Taoisme, Shinto, Buddha, Islam, Kristen, dan Yahudi. Dan agama-agama yang lahir di Asia kemudian menyebar ke berbagai wilayah Asia dan dunia. Selain sebagai tempat lahirnya agama-agama besar di dunia, ternyata di benua Asia juga terdapat keragaman dan kekayaan budaya. Hal ini bisa kita lihat dari hasil karya seni, literatur, dan musik, serta porselen, keramik, kaligrafi, lukisan, dan yang lain-lainnya yang bisa kita jumpai di negara-negara di kawasan benua Asia. Sementara itu, dalam aspek keragaman dan kekayaan budaya yang dilihat dari sisi bahasa, kebanyakan negara di benua Asia memiliki lebih dari satu bahasa asli atau bahasa pribumi. Sebagai contoh, di Indonesia sendiri itu terdapat 600 bahasa asli atau bahasa daerah, sementara di negara Filipina itu terdapat lebih dari 1.100 bahasa daerah dan 1.683 bahasa asli atau bahasa daerah di India. Selanjutnya kita masuk kepada dinamika penduduk benua Amerika. Benua Amerika sendiri berbentuk seperti dua buah segitiga. Kerucut segitiga pertama itu membentuk Amerika Utara dan kerucut lainnya membentuk Amerika Selatan. Keduanya dihubungkan oleh sebuah daratan sempit yang merupakan wilayah Amerika Tengah dan dikenal dengan nama Tanah Genting Panama yang memisahkan Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Penduduk benua Amerika pada tahun 2005 mencapai angka 888 juta jiwa
sedangkan pada tahun 2015 mencapai angka 987 juta jiwa. Ini berarti terjadi pertambahan penduduk sebesar 99 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Jika dilihat dari laju pertumbuhannya, penduduk di benua Amerika, tingkat pertumbuhan penduduknya itu tergolong rendah karena hanya berkisar 0,9% per tahun. Seperti halnya dengan benua Asia, sebaran penduduk di benua Amerika juga tidak merata. Konsentrasi penduduk di Amerika itu berada di bagian timur dan barat Amerika Serikat, serta bagian barat dan timur Amerika Selatan. Sementara bagian tengah benua Amerika itu umumnya lebih rendah kepadatan penduduknya. Kemudian, dengan wilayah paling utara dan paling selatan juga mendekati kutub utara dan kutub selatan, itu juga sangat rendah kepadatan penduduknya. Jika dilihat dari komposisi usia penduduk di benua Amerika, ternyata 66% penduduknya berusia produktif. Dan benua Amerika ini ternyata memiliki kualitas penduduk yang bervariasi, hampir sama dengan benua Asia. Negara-negara yang memiliki kualitas penduduk yang tinggi itu diantaranya adalah Amerika Serikat, Kanada, Argentina, dan Chili. Sementara negara dengan kualitas penduduknya yang rendah itu seperti negara-negara yang berada di Amerika Latin seperti Paraguay, Bolivia, dan yang lain-lainnya. Sementara kita lihat dari komposisi ras, ternyata benua Amerika itu penduduk aslinya berasal dari suku Indian dan Eskimo. Penduduk pendatang berasal dari berbagai benua yang terdiri dari 3 ras utama seperti ras Negroid dari Afrika, kemudian ras Mongolia dari Asia, serta ras Kaukasoid yang berkulit putih dari benua Eropa. Benua Amerika dihuni oleh banyak etnik, salah satunya adalah etnik kulit hitam atau Negro. Keberadaan etnik tersebut tidak terlepas dari praktek perbudakan. Mereka didatangkan dari benua Afrika sebagai budak. Selama 360 tahun antara tahun 1500 sampai 1860-an, sebanyak 12 juta penduduk Afrika itu dipindahkan secara paksa ke Amerika untuk menjadi budak atau pekerja. Sebagian besar itu dibawa ke Amerika Selatan. Jika kita lihat dari komposisi penduduk berdasarkan agama, kita bisa melihat bahwa penduduk Amerika Serikat sebagian besarnya, sebesar 83%, itu menganut agama Kristen. Sisanya itu menganut agama Yahudi dan Islam. Sementara di Amerika Selatan itu didominasi oleh agama Katolik Roma, selanjutnya agama Kristen, Protestan, Hindu, Islam, animisme, dan Shamanisme. Selain itu, terdapat pula penduduk Amerika Serikat yang tidak menganut agama atau yang kita kenal dengan ateis. Dari aspek bahasa, penduduk di benua Amerika itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Meskipun selain bahasa Inggris, penduduk Amerika juga menggunakan bahasa Spanyol, Mandarin, Prancis, dan Jerman. Dari aspek komposisi budaya, budaya Amerika bisa kita bedakan secara umum menjadi 2. Yang pertama, budaya Amerika Utara dan budaya Amerika Selatan. Amerika Serikat sendiri memiliki budaya yang sangat beragam. Budayanya ini dibentuk oleh budaya asli Amerika, Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Bahkan, budaya Amerika mempengaruhi budaya di wilayah lainnya di dunia, seperti perkembangan musik, mulai dari musik rock, musik pop, dan hip hop. Sementara itu dari sisi pakaian kita bisa melihat ada celana jeans, kemudian dari segi olahraga ada bola basket, makanan seperti Kentucky Fried Chicken dan Pizza Hut. Sementara itu kalau dari aspek bahasa kita tadi sudah melihat bahwa bahasa utama yang dipergunakan oleh penduduk benua Amerika itu sendiri adalah bahasa Inggris. Selanjutnya kita masuk kepada dinamika penduduk di benua Eropa. Eropa merupakan sebuah benua dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang terbilang kecil, hanya 11 jiwa per 1000 penduduk.
atau rata-rata tingkat pertumbuhan penduduknya itu berkisar 0,2% setahun. Pertambahan penduduk Eropa yang lebih rendah tadi tidak terlepas dari angka kelahiran yang lebih kecil dari dua benua sebelumnya, yaitu Amerika dan Asia. Angka kelahiran penduduknya tadi hanya 11 jiwa per 1000 penduduk, dan hal ini juga sama dengan angka kematian yang juga berkisar 11 kematian tiap 1000 penduduknya. Selain fakta itu, Eropa juga merupakan wilayah tujuan migrasi penduduk dari berbagai negara, khususnya negara-negara di Afrika Utara dan Timur Tengah yang sedang berkonflik. Pada tahun 2015 saja, sebesar 836.000 orang datang ke Eropa, khususnya Jerman, Inggris, dan Swedia. Daerah-daerah konflik seperti Syria, Irak, Mesir, dan beberapa negara lainnya itu menjadi penyumbang utama migran ke Eropa. Penduduk Eropa tersebar di sejumlah wilayah. Umumnya, konsentrasi penduduk berada di Eropa Utara, Selatan, dan Barat. Konsentrasi penduduk tampak pada kota-kota besar dan sekitarnya seperti Amsterdam, Brussels, London, Madrid, dan Warsawa. Penduduk Eropa juga menunjukkan bahwa sekitar 67% penduduknya itu berusia pada rentang usia 15 tahun sampai 65 tahun. Dan ini dikategorikan sebagai penduduk kelompok produktif. Selain memiliki angka penduduk yang termasuk kelompok produktif yang cukup tinggi, penduduk Eropa juga memiliki kualitas hidup yang sangat tinggi. Hal ini bisa kita temukan khususnya pada wilayah Eropa Barat, Utara, dan Selatan. Sedangkan Eropa Timur itu kualitasnya tergolong juga sangat tinggi. Berdasarkan ras dan ciri fisiknya, ternyata penduduk Eropa tadi bisa kita kelompokkan menjadi 5 suku bangsa. Yang pertama bangsa Nordik, kemudian bangsa Alpen, bangsa Mediteran, bangsa Slavia, dan bangsa Dinarik. Penduduk Eropa menganut beragam agama. Agama dengan jumlah pemeluk terbanyak yaitu Katolik Roma yang tersebar di daerah Prancis, Spanyol, Portugal, Italia, Irlandia, dan Polandia. Kelompok terbesar kedua itu agama Kristen Protestan yang berada pada wilayah negara Eropa Utara dan Eropa Tengah. Kemudian, Kristen Ortodoks. Benua Eropa juga memiliki banyak ragam bahasa, dan kebanyakan negara di Eropa itu memiliki setidaknya satu bahasa resmi. Bahasa Inggris merupakan bahasa di Eropa yang kemudian menjadi bahasa internasional. Namun, masing-masing negara di Eropa juga memiliki bahasanya sendiri. Bahasa terbesar di Eropa adalah Rusia, kemudian diikuti Jerman. Selain bahasa, Eropa juga memiliki ragam budaya dalam berbagai bentuk seni dan makanan. Karya seni masyarakat Eropa yang telah lama berkembang, bahkan sejak zaman prasejarah, itu bisa kita saksikan dalam bentuk lukisan gua dan lukisan batu. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi dinamika penduduk benua Afrika. Afrika adalah benua terbesar ketiga di dunia setelah Asia dan Amerika, dan memiliki jumlah penduduk terbesar kedua setelah Asia, dengan luas wilayahnya yang mencapai 30.224.50 km kuadrat. Afrika meliputi 20,3% dari seluruh total daratan di bumi. Berdasarkan data WPDS tahun 2015, ternyata laju pertumbuhan penduduk di kawasan benua Afrika mencapai 2,5% setahun, dan ini merupakan kategori yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi tadi salah satunya disebabkan oleh angka kelahiran yang juga cukup tinggi, yaitu berkisar 36 kelahiran tiap 1000 penduduk. Afrika memiliki angka kelahiran yang tinggi sama halnya dengan Asia Selatan, dan salah satu penyebabnya adalah karena sistem kekeluargaan yang kuat yang dimiliki oleh penduduk di benua Afrika.
karena penduduknya berorientasi pertanian sehingga cenderung memilih banyak anak agar dapat mengolah lahan pertanian mereka. Persebaran penduduk di benua Afrika yang paling tertinggi itu terdapat di wilayah utara bagian Afrika, kemudian bagian Afrika Barat, bagian timur, Afrika Selatan, serta sepanjang lembah Sungai Nil. Jika dilihat dari komposisi ras, sebagian besar penduduk benua Afrika adalah keturunan Negro yang berkulit hitam. Hal inilah yang menyebabkan benua Afrika mendapat julukan sebagai benua hitam. Secara garis besar, penduduk Afrika digolongkan menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama itu ras Negro, yang kedua ras Kaukasoid, yang ketiga ras Kaukasoid dari keturunan Eropa, dan yang keempat suku pribumi. Dan suku pribumi ini banyak tinggal di daerah-daerah pedalaman, seperti yang terdiri atas suku Pygmy di hutan Kongo, Bushman, dan Gurun Kalahari. Seperti halnya benua Asia dan benua lainnya, benua Afrika juga memiliki budaya yang sangat beragam. Keberagaman ini salah satunya bisa kita lihat dari keberagaman agama yang dimiliki oleh penduduknya. Di kawasan Afrika Barat dan Utara, Islam menjadi agama yang paling dominan. Sementara di Afrika Selatan, agama Kristen itu juga lebih banyak dibandingkan pemeluk agama Islam dan Hindu. Sementara di kawasan Afrika Tengah, jumlah terbanyak penduduknya adalah menganut kepercayaan animisme. Di aspek bahasa, benua Afrika memiliki keragaman bahasa yang sangat tinggi. Namun bahasa yang utama digunakan adalah bahasa Arab, Swahili, dan Hausa. Dan diperkirakan jumlah bahasa yang digunakan mencapai 1.500 sampai 2.000 bahasa dari jumlah-jumlah yang terdapat di 4 kelompok, yaitu kelompok Afroasiatika, Nilo-Saharan, Kongo-Saharan, dan Khoisan. Untuk yang terakhir, kita masuk ke materi dinamika penduduk benua Australia. Benua Australia adalah benua yang terkecil yang terletak di bagian bumi paling selatan. Dan Australia merupakan negara yang terdiri atas 6 negara bagian dan 2 teritorial. Jika lihat dari laju pertumbuhan penduduknya, laju pertumbuhan penduduk di benua Australia ini berkisar 1,5% per tahun. Ini berdasarkan data WPDS tahun 2015. Sementara itu, jika dilihat dari tingkat persebarannya, kebanyakan orang Australia, yakni lebih dari 85%-nya itu tinggal di kota kecil dan kota besar. Kota-kota tersebut pada umumnya terletak di daerah tepi pantai. Jika kita lihat dari komposisi penduduk, sebesar 92% penduduk Australia adalah bangsa kulit putih atau ras Kaukasoid. Selebihnya adalah dari Asia, kemudian aborigin sebesar 1%. Bangsa kulit putih ini pada umumnya berasal dari Eropa, yang sebagian besar berasal dari Inggris dan Irlandia, sisanya dari Italia, Belanda, Skotlandia, Jerman, dan Yunani. Sementara penduduk Asia sebagian besar berasal dari Cina dan India. Dilihat dari komposisi agama, sebagian besar penduduk Australia beragama Kristen Protestan. Kemudian disusul dengan beragama Buddha, Islam, Hindu, dan agama lainnya. Dan sebagian besar penduduk di benua Australia itu merupakan penduduk pendatang yang berasal dari benua Eropa. Makanya kita lihat budaya Eropa tampak lebih dominan di wilayah benua Australia ini. Salah satunya bisa kita lihat dari penggunaan bahasa nasionalnya yang menggunakan bahasa Inggris. Oke, Nana Ibu semuanya, sebelum Ibu simpulkan tentang materi pelajaran kita dinamika penduduk di dunia, ada satu catatan penting tentang dinamika penduduk Australia yang harus kalian ketahui, yakni Australia sering dijadikan daerah tujuan utama dari negara-negara konflik, termasuk dari Timur Tengah. Kenapa demikian? Ternyata Australia telah memiliki hukum yang mengatur tentang pengungsi.
Dan Australia juga telah menandatangani Konvensi Pengungsi tahun 1951 sehingga mengharuskan negara tersebut mengurus pengungsi yang datang ke wilayahnya. Dan hal ini tentu juga berdampak terhadap dinamika penduduk di benua Australia itu sendiri. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sekarang kita simpulkan secara bersama-sama pelajaran kita hari ini tentang dinamika penduduk di benua-benua di dunia. Dapat kita simpulkan bahwa perubahan keadaan penduduk dari sisi jumlah, distribusi, dan komposisi, serta disebabkan karena angka kelahiran, kematian, dan proses pergerakan penduduk yang masuk dan keluar dari satu wilayah, itulah yang kita sebut sebagai dinamika kependudukan. Baik anak-anak ibu semuanya, sebagai alat evaluasi dari kegiatan pembelajaran kita, maka ibu minta anak-anak ibu semuanya untuk memahami wacana berikut. Wacana ini adalah tentang angka kematian pandemi COVID-19 di dunia. Jadi kalian pahami artikel berikut atau wacana berikut, kemudian kalian lanjutkan dengan menjawab pertanyaan ibu tentang yang pertama. Berdasarkan wacana tentang angka kematian pandemi COVID-19 tadi, maka analisalah dampak yang ditimbulkannya terhadap dinamika kependudukan di negara-negara yang terdampak oleh pandemi tersebut. Yang kedua, masih berkaitan dengan wacana di atas, jelaskan dampak pandemi COVID-19 yang terjadi di negara kita dari aspek ekonomi dan budaya. Yang ketiga, sebaran penduduk benua Australia tergolong tidak merata. Hal ini bisa kita lihat sekitar 85% penduduk itu tinggal di daerah perkotaan dan sekitar 63% bermukim di ibu kota negara bagian. Deskripsikanlah faktor apa saja yang mempengaruhi sebaran penduduk Australia yang tidak merata tersebut. Yang keempat, pertumbuhan penduduk Afrika menunjukkan kecenderungan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jelaskan pandanganmu untuk menjelaskan fenomena tersebut. Dan yang terakhir, beberapa negara di Eropa menunjukkan kecenderungan pertumbuhan penduduk yang rendah. Carilah informasi untuk menjelaskan fenomena tersebut. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum ibu akhiri video pembelajaran kita kali ini, pesan ibu terhadap kalian, karena kondisi pandemi COVID masih melanda negara kita, ibu harapkan anak-anak ibu tetap stay di rumah serta mematuhi protokol COVID-19. Dan harapan ibu kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.